Hai, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini berhubung sedang dalam suasana Natal, Om mau coba bahas film yang berhubungan dengan Natal, yaitu Black Christmas yang dirilis pada tahun 1974. Film ini dibintangi oleh si cantik Olivia Hussey. Buat yang belum tahu, wanita ini dulunya berperan di film Romeo and Juliet pada tahun 1968. Serta disutradarai oleh Bob Clark. Sebenarnya film ini telah diremake pada tahun 2006, juga dibuat ulang pada tahun 2019, tapi dengan plot yang berbeda. Namun Om memilih untuk membahas versi originalnya karena dulu waktu nonton di Laserdisc, film ini membuat kengerian tersendiri di saat Om masih kecil. Singkatnya ya, film ini mengisahkan tentang beberapa pembunuhan misterius yang terjadi di sekitar asrama putri menjelang hari Natal. Lalu salah seorang penghuninya, yaitu Jess, kerap diteror oleh penelpon aneh dan sulit untuk dibedakan apakah itu sebuah prank atau sungguhan. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan menyorot sebuah halaman dari rumah besar yang digunakan sebagai asrama putri di area kampus. Lalu pindah kepada sudut pandang mata seorang psikopat yang sepertinya sedang mengawasi keadaan rumah itu. Dan secara diam-diam, ia menyelinap masuk dengan cara memanjat menuju sebuah jendela. Lalu di dalam, kita dikenalkan oleh sosok wanita bernama Barb, serta temannya Phil dan pria yang kita sebut saja John. Serta ada seorang wanita cantik bernama Jess. Mereka semua tampak sedang berpesta untuk menyambut Natal. By the way, kalau kalian belum tahu, yang meranin Barb ini namanya Margot Kidder. Dan dia ini adalah sang Lois Lane di film awal Superman tahun 1978. Kemudian tampak sang psikopat sudah masuk ke area loteng. Lalu ia turun ke bawah. Kemudian ada sepasang muda-mudi bernama Claire dan Chris yang berjanji akan bertemu setelah libur Natal. Gak lama ada telepon masuk dan diangkat oleh Jess. Ia pun langsung memanggil semua penghuni asrama karena mengira kalau itu adalah telepon iseng yang berniat cabul. Saat didengarkan bersama, Barb mengambil telepon itu dan memakinya. Sang penelpon pun langsung mengancam akan membunuh Barb, terus menutupnya. Claire langsung menasehati kalau ia seharusnya tidak memancing amarah yang menelpon tadi, tapi direspon sinis oleh Barb. Ia pun kesal dan langsung ke atas untuk merapihkan barang-barangnya, karena besok ia akan dijemput ayahnya untuk liburan merayakan Natal. Gak lama, sang pengurus asrama yang bernama Nyonya Meg pulang. Lalu pindah lagi ke Claire yang sedang membereskan kopernya. Di sana, ia mendengar sesuatu dari dalam lemari, tapi ia tidak sadar bahwa sang psikopat sedang bersembunyi di sana. Dan saat didekati, psikopat itu pun langsung menyergapnya. Di ruang tamu, para gadis sedang membahas baju baru yang dibeli oleh Nyonya Meg. Dan tanpa mereka sadari, terlihat bayangan sang psikopat yang diam-diam membawa tubuh Claire ke atas loteng. Scene pindah ke Nyonya Meg yang sedang minum alkohol secara diam-diam. FYI ya, Nyonya Meg ini adalah seorang alkoholik, tapi menyembunyikan kebiasaannya itu demi menjaga citra sebagai pengurus asrama yang baik. Telepon kembali berbunyi dan diangkat oleh Phil. Ternyata itu adalah pacarnya Jess yang bernama Peter. Kemudian Jess bilang kalau ia ingin membicarakan sesuatu dan mereka berjanji akan ketemu besok siang. Lalu Jess pergi ke kamar Claire, tapi saat diketuk, tidak ada jawaban. Kemudian terlihat adegan di mana Claire sudah mati. Tapi anehnya, di sana ada sang psikopat lagi menggoyang-goyangkan mayat Claire di atas kursi sambil bernyanyi seakan-akan sedang mengurus anak kecil. Kemudian scene pindah ke seorang pria yang kelihatannya sedang bingung. Ternyata ia adalah ayahnya Claire yang bernama Pak Harrison. Ia pun bertanya kepada pemuda setempat mengenai Claire, karena udah lebih dari setengah jam anaknya tidak muncul.
Untuk membantu Pak Harrison, pemuda itu memberitahukan lokasi asrama putrinya. Tapi saat sampai di sana, ia tambah bingung karena tidak ada yang tahu keberadaan anaknya. Nyonya Meg pun menyarankan untuk pergi ke rumah perkumpulan mahasiswa dan dengan senang hati akan mengantarkannya. Jess dan Peter pun bertemu. Ternyata ia ingin memberi kabar kalau sedang hamil, tapi ingin menggugurkannya. Peter pun marah dan bilang kalau seharusnya ia tidak memberi kabar buruk tersebut, dikarenakan ia akan mengikuti resital piano untuk sekolah musiknya. Jess pun pergi dan Peter bilang untuk membicarakan lagi di lain waktu. Scene pindah lagi ke asrama, di mana telepon kembali berbunyi, yang kemudian diangkat oleh Jess dan ternyata itu adalah sang psikopat. Biar gampang, kita panggil aja dia dengan sebutan Billy ya. Billy kembali meneror menggunakan berbagai suara seakan-akan sedang di dalam pertengkaran. Jess yang mendengar pun merasa sangat terganggu, lalu langsung menutupnya. Kemudian scene pindah ke kantor polisi di mana Pak Harrison bersama Phil dan Barb mau melaporkan Claire yang hilang kepada seorang petugas bernama Nash. Singkatnya ya, di asrama Jess mengadu ke Nyonya Meg soal telepon iseng tadi. Habis itu Jess menghampiri pacar Claire yang bernama Chris untuk mendapat informasi tentang keberadaan Claire. Lalu scene pindah di mana Peter sepertinya gagal dalam meresital pianonya dikarenakan moodnya saat itu sedang tidak bagus. Terus ada seorang wanita bernama Ibu Queevy sedang melaporkan keadaan anaknya yang hilang kepada Letnan Fuller. Setelah itu Chris dan Jess datang ke kantor polisi guna untuk mendorong kasus hilangnya Claire dengan lebih serius. Lalu terlihat adegan Peter yang stres karena hasil resitalnya gagal. Setelah itu ia menghancurkan pianonya. Scene pindah di mana Jess dan Chris pergi ke asrama. Terlihat kalau Chris berbicara sebentar dengan Pak Harrison. Kemudian mereka semua pergi lagi. Tapi sebelum itu, Nyonya Meg bilang ke Phil kalau nanti dia akan langsung pergi ke rumah adiknya untuk libur Natal dan kemungkinan besar saat mereka semua kembali ke asrama, Nyonya Phil sudah nggak ada di sana. Ternyata mereka semua pergi keluar guna membantu para polisi dan warga setempat untuk mencari keberadaan anaknya Nyonya Queevy. Adegan balik lagi ke Nyonya Meg. Ia tampak bahagia karena akan pergi liburan ke rumah adiknya. Taksinya pun telah datang dan terlihat kalau ada kucing bernama Cloud sedang menjilati mayat Claire di loteng. Nyonya Meg pun menyadari akan suara Cloud dan mencarinya ke sana. Tapi saat pergi ke atas, terlihat Billy sudah menunggu dan karena gelap, Nyonya Meg kerepotan mencari Cloud. Lalu tiba-tiba Nyonya Cloud melihat mayat Claire. Dan saat ia menengok ke belakang, kepalanya langsung dihajar menggunakan pengait, lalu Billy menariknya ke atas. Terus, karena Nyonya Meg nggak muncul-muncul, sang supir taksi menghampiri rumah asrama itu. Tapi karena nggak ada jawaban, ia pun pergi. Lalu terlihat Billy mengamuk di loteng seperti seorang psikopat. Kemudian terlihat mayat Claire dan Nyonya Meg. Terus di saat yang bersamaan, mereka menemukan anak Ibu Queevy yang sudah tidak bernyawa. Di asrama putri, sang psikopat menelpon kembali. Dan di sini Jess mulai stres dan merasa terganggu karena Billy sepertinya mempunyai masalah kepribadian ganda. Karena merasa prank telepon ini sudah keterlaluan, ia pun melaporkannya. Tapi diam-diam terlihat ada sesosok orang mendekati dari belakang yang ternyata itu adalah pacarnya sendiri, yaitu Peter. Ia ke sana ingin membicarakan tentang kehamilan kemarin, tapi memutuskan istirahat di atas karena Jess belum pulang. Jess beralasan kalau ia keluar mencari Claire bersama regu pencari. Lalu balik lagi menelpon. Ternyata pengaduan telepon ini diterima oleh Nash yang tidak sengaja juga didengarkan oleh Pak Harrison, Phil, dan Chris. Mereka sepertinya heran karena tadi si Nash menyebutkan alamat rumah asrama putri tempat Claire dan mereka semua tinggal. Jess bercerita kalau telah ditemukan mayat anak kecil di taman, dan itu membuat ia makin khawatir dengan keadaan Claire. Lalu Peter mulai membahas tentang kehamilan Jess. Ia bermaksud untuk keluar dari sekolah musik dan menikahinya. Tapi Jess menolak dan beralasan kalau masih banyak hal yang ingin dia lakukan dan jika punya anak, itu akan memperhambatnya. Jess pun bilang kepada Peter untuk bersikap lebih realistis dan mengingat akan cita-cita Peter menjadi seorang pianis terkenal.
Pertengkaran mereka pun makin hebat karena Peter tidak rela janin yang ada di perutnya Jess digugurkan. Sebab itu adalah darah dagingnya juga. Ia pun bilang jika Jess tetap melanjutkan niatnya, ia akan menyesal. Kemudian pergi pulang. Gak lama, Phil kembali ke rumah dengan ditemani Letnan Fuller dan Graham. Tujuan Letnan Fuller untuk menanggapi telepon pengaduan Jess, lalu ingin memasang penyadap pada telepon di sana. Kemudian, Letnan Fuller juga pergi ke kamar Claire untuk mencari petunjuk. Pemasangan penyadap pun selesai. Graham menjelaskan jika ada telepon yang masuk, telepon yang ada di kantor polisi pun ikut berdering, sehingga ia bisa melacak lokasinya. Graham pun bertanya apakah ada telepon lain di sana. Ternyata ada juga di kamar Nyonya Mac. Tapi saluran teleponnya berbeda dan saat diperiksa tidak ada panggilan masuk. Graham berpesan jika si penelpon iseng itu muncul, Jess harus membuat orang itu berbicara selama mungkin, dikarenakan mekanisme pelacak di kantor membutuhkan waktu untuk bekerja. Sebelum pulang, Letnan Fuller juga memberitahu kepada mereka kalau ada petugas yang akan berjaga di luar mengawasi mereka. Para petugas pun pulang, dan seketika tampak sosok Peter mengawasi asrama itu dari balik pohon. Di dalam rumah, Phil menangis karena mempunyai firasat kalau Claire telah meninggal. Lalu sesaat kita akan melihat tingkah Billy yang aneh, di mana ia sedang bermain dengan mayat Claire yang sedang duduk di kursi goyang. Setelah itu, ia pergi ke kamar Barb dan melihatnya sedang tidur. Kemudian, terdengar suara rintihan dari Barb. Jess yang mendengar pun langsung pergi ke atas. Dan ternyata itu adalah asmanya Barb yang kumat. Lalu Jess langsung menolongnya mengambil obat semprot milik Barb. Setelah Barb membaik, ia bercerita kalau tadi bermimpi ada seseorang yang sedang mengawasinya saat tidur. Dan benar saja, ternyata Billy masih berada di ujung pintu itu mengawasi mereka. Gak lama terdengar paduan suara anak-anak sedang menyanyikan lagu Natal di depan rumah. Jess yang mendengar pun langsung turun dan Barb juga kembali tidur. Di saat Jess sedang menikmati nyanyian rohani bertema Natal, diam-diam Billy kembali masuk ke kamar Barb. Kemudian ia menusuknya hingga mati. Dan karena hari sudah makin malam, serta telah terjadi pembunuhan di taman, pendamping dari para paduan suara itu pun menyarankan mereka untuk segera pulang. Sesaat setelah itu terdengar suara telepon dan Jess buru-buru masuk ke dalam untuk mengangkatnya. Lalu Billy kembali meracau dengan berbagai suara, memaki-maki tidak jelas dan berteriak. Tapi tiba-tiba sebelum teleponnya ditutup, Billy mengucapkan kalimat yang sebelumnya diucapkan Peter juga saat tadi mereka bertengkar. Dan sialnya, percakapan telepon itu kurang lama sehingga Graham gak bisa melacaknya. Gak lama Letnan Fuller menelpon dan bertanya apakah ada info yang belum diberitahukannya. Tapi karena Jess masih belum yakin, ia pun berkata tidak tahu. Tapi sehabis itu ia curhat kepada Phil. Telepon kembali berbunyi lalu diangkat oleh Jess. Ternyata itu adalah Peter. Letnan Fuller pun menyuruh Graham untuk melacaknya. Peter menelpon untuk memohon kepada Jess agar tidak membunuh bayi yang ada di dalam janinnya. Dan lagi-lagi karena percakapan itu kurang lama, Graham gak bisa melacaknya. Letnan Fuller pun kembali menelpon dan menanyakan apa yang Peter maksud dengan membunuh si bayi. Jess pun bilang kalau dia sedang tengah hamil, tapi tidak ingin punya anak untuk saat ini. Karena curiga dengan tingkah Peter, Letnan Fuller bertanya kapan terakhir kali mereka bertemu. Jess pun mengingat kalau Peter sedang berada di rumah ini saat telepon itu masuk. Lalu berasumsi kalau telepon dari sang psikopat tersebut tidak mungkin dari pacarnya. Tapi untuk memastikan, Letnan Fuller ingin bertemu dengan Peter dan bertanya di mana bisa menemukannya. Jess memberitahu kalau biasanya saat sedang galau kayak gini, ia pergi ke aula resital di sekolah musiknya. Singkatnya ya, setelah itu Phil ingin mengecek keadaan Barb. Waktu masuk ke dalam kamar, saat nengok ke samping, pintunya langsung tertutup dengan cepat. Kalau kita asumsikan, kayaknya Bill juga ada di ruangan itu dan Phil telah menjadi korbannya. Kemudian Letnan Fuller sampai di sekolah musik dan menemukan piano di sana telah hancur. Karena hal ini, ia makin curiga sama Peter. Terus kita melihat seseorang sedang menelpon. Dan ternyata itu adalah Billy yang kembali meneror Jess. Tapi kalau kalian jeli ya, pasti sedikit familiar sama ruangan tempat Billy berada. Untungnya, karena durasi telepon tersebut cukup lama, Graham dapat melacaknya. Kemudian ia melaporkan lokasinya ke Letnan Fuller. Dan ternyata
Telepon itu berasal dari dalam asrama putri tempat Jess berada. Seketika muka Letnan Fuller langsung pucat. Setelah itu ia mencoba menghubungi rekan polisi yang bertugas menjaga di luar asrama itu. Tapi tidak ada jawaban karena ia telah terbunuh juga. Fuller makin cemas lalu menyuruh Nash untuk menelpon Jess dan bilang agar segera keluar dari asrama itu karena Bill ada di sana. Ia juga berpesan agar nggak bilang sama Jess tentang keberadaan Billy. Nash pun menelpon lalu menginstruksikan kepada Jess untuk pergi ke pintu depan dan segera keluar dari sana. Jess pun bingung karena di atas masih ada Phil dan Barb, lalu berniat untuk memanggil mereka terlebih dahulu. Tapi Nash malah keceplosan bilang kalau pembunuhnya ada di sana dan gak usah pergi ke atas mencari mereka. Lalu karena Jess khawatir, ia pun tidak menuruti saran Nash. Kemudian Jess berteriak memanggil kedua temannya itu, tapi tidak ada jawaban. Ia pun makin panik setelah itu naik ke atas mencari mereka. Lalu pergi ke kamar Barb. Setelah berupaya mendobrak masuk, ia terkejut karena melihat kedua temannya itu telah terbunuh di atas kasur. Dan tak disangka, ternyata Billy ada di belakang pintu itu dan melihat Jess dengan tampilan mata seorang psikopat. Tapi anehnya, ia memanggil Jess dengan sebutan Agnes dan berkata untuk tidak bilang kepada siapapun tentang apa yang mereka lakukan. Jess mendorong pintu itu lalu kabur keluar. Tapi saat mencoba membuka pintu depan, pintunya terkunci. Ia pun mencoba lari ke arah lain, tapi rambutnya ditarik oleh Billy. Mereka berdua pun terjatuh dan Jess mengambil kesempatan itu untuk lari ke arah basement, kemudian mengunci pintunya. Diikuti dengan Billy yang mengamuk dan berteriak ingin mendobrak masuk. Tapi nggak lama, Billy terdiam dan pergi dari sana. Nggak lama, Jess mendengar suara yang aneh dari luar. Kemudian, ada seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata itu adalah Peter. Ia pun masuk ke dalam dengan memecahkan kaca jendela di sana. Tapi karena masih curiga kalau Peter adalah sang psikopat, ia diam-diam bersembunyi di ujung basement. Namun ujungnya, Peter tetap dapat menemukannya. Gak lama terdengar suara teriakan Jess dengan diiringi datangnya para polisi. Mereka pun mendobrak masuk dan pergi ke basement, di mana di sana ditemukan Jess yang pingsan beserta Peter yang telah mati di pangkuannya. Jess kemudian segera dirawat dan diobati di dalam kamar. Letnan Fuller sudah mengira kalau Peter adalah pembunuhnya dan menganggap kasus ini telah selesai. Lalu datang seorang petugas memberikan laporan bahwa di kota kecil itu sudah terlalu banyak mayat untuk ditangani di rumah sakit. Serta banyak wartawan di luar mau meliput berita. Untuk mengendalikan situasi, Letnan Fuller pun pergi keluar. Lalu, karena kelelahan, Pak Harrison juga pingsan. Kemudian Chris berserta seorang dokter membawanya pergi ke rumah sakit, meninggalkan Jess sendirian di dalam kamar. Dan anehnya, tidak ada satupun petugas berusaha mengecek keadaan loteng. Padahal di atas, masih ada Billy yang masih bergumam mengenai Agnes ditemani oleh jasad Claire dan Nyonya Meg. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Lumayan bikin tegang kan? Menurut Om, alur serta penyajian filmnya cukup oke. Walaupun tanpa adanya elemen vulgar ala film Amerika serta jump scare yang berlebihan yang biasanya diiringi dengan sound yang lumayan lebay. Film ini mampu membuat ngeri akan sosok Billy yang sampai sekarang kita tidak tahu seperti apa penampilannya. Karena di film ini hanya akan diperlihatkan sosok siluet serta sebuah mata dari seorang psikopat. Black Christmas versi original ini merupakan salah satu horror slasher terbaik yang pernah ada. Dan bisa dibilang menjadi perintis untuk film bertema slasher berikutnya seperti Halloween, Scream, My Bloody Valentine, hingga April Fool's Day. Ide ceritanya pun terinspirasi dari urban legend yang populer di era 60-an tentang The Babysitter and the Man Upstairs di Quebec, Canada. Ya, kalau kalian penasaran bisa cek di Google. Om mau sedikit berteori tentang sosok psikopat yang bernama Billy ini, di mana Om menebak kalau Billy dan Agnes ini adalah bersaudara. Serta berdasarkan dari panggilan telepon dan keanehan suaranya saat berbicara, ia seperti berperan sebagai satu keluarga, yaitu ada ayah, ibu, Agnes, serta dirinya sendiri yaitu Billy. Dan pembicaraan teleponnya pun seperti sedang flashback ke momen terkelamnya Billy. Ya kalau Om tebak, mungkin aja ia mengalami kekerasan serta pelecehan seksual, hingga bisa membunuh orang tuanya saat kecil. Dan mungkin juga dia membunuh Agnes.
Terus, karena kegilaannya itu, bisa jadi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lalu, alasan Billy pergi ke asrama itu, bisa jadi dia kabur dari rumah sakit dan dahulu itu adalah rumah ramanya. Hal itu dapat kita lihat dari keadaan loteng yang banyak barang serta mainan untuk anak kecil. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.